Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Roni Setiawan. Alhamdulillah sekali nih. Ustaz, thank you very much. Thank Udah you very datang much lagi sudah datang di di sini, program Ustaz. kita Ustaz. Tahu isi apa pengetahuan Islam, serta inspirasi. gitu. Kita nih bertiga Ustadz datang ke Ustadz, ada Lili, saya Suban sama Bang Faiz ada di sini. Gimana, Ini Ustadz? kita mau ngobrol nih Ustadz. Ada tema yang kayaknya kita perlu telusuri nih Ustadz ya. Penasaran dengan tema Iya, yang kita bahas penasaran kali ini, nih, Ustaz? Ustadz. Yaitu self love versus selfish. Nah, self love itu kayaknya gampang. Jadi dia self love itu cinta diri sendiri kayak gitu. Itu secara bahasa Inggris. Yang kedua tapi selfish ini kan jualan ikan Ustadz. Artinya Bukan. ya? Sel Ini itu kayak- jualan. Ini kayaknya ini kan istilah anak muda, anak Gen Z ya. Kayaknya Lili boleh jelasin apa tuh? Apa sih selfish, self love tuh, Li? Nah, di kita sekarang itu Pak Ustadz, kita tuh terlalu selfish katanya karena kita itu sebagai Gen Z katanya self love. Di kita itu, kita self love menurut kita sendiri, menurut si Gen Z ini. Nah, sedangkan di orang-orang sekitar kita tuh nganggapnya kita tuh selfish gitu loh. Kayak, masa lu kayak gini sih? Masa nggak mikirin yang lain sih? Baik, Bang Subhan, Kak Lili, Bang Faiz ya. Islam ngajarin kita buat cinta sama diri sendiri. Ngajarin tuh. Ya, makanya sampai ada ayat Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian binasakan diri kalian sendiri tuh, jangan. Nggak boleh itu. Ya, bahkan dipertegas lagi dalam Quran surat Tahrim, Bang. Ya, ayat yang ke-6 tuh yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi suruh jaga diri sendiri. Artinya apa? Allah nyuruh kita cinta, sayang sama diri sendiri itu. Ya. Nah, memang yang saya temukan Kak Lili ya di zaman sekarang nih, anak zaman sekarang itu mendefinisikan self love itu sekedar gue pengen hidup nyaman. Padahal mah Islam ngajarin bukan sekedar nyaman, Bang. Tapi Lebih apa? dari itu, Ustaz ya? Lebih dari itu. Tapi bukan sekedar nyaman, tapi Bang harus selamat. Selamat dari? Selamat dari apa? Selamat dari berbagai macam mudarat tuh, Bang. Makanya kan bahasa tadi ku anfusakum wa ahlikum naro tuh. Ya, jadi bukan hanya nyaman, yang penting gue nyaman. Yang penting gue bahagia. Ya, yang penting gue happy. Oh, enggak begitu. Maka nanti kalau begitu, benar tadi kata Kak Lili, jatuhnya apa? Orang akan memandang kita, orang akan memberikan label kepada kita, egois. Oh, egois. Egois. Jadi bisa jadi egois atau selfish tadi, benar nggak nih Sat ya? Selfish atau egois tadi itu adalah self love yang berlebihan Ustaz. Mencintai diri sendiri tapi lebay. Ya, kalau kata orang Melayu melampau. Gitu. Melampau. Terbaik. Lebay. Apa boy? Boy sih. Budak Malaysia. Gimana Sat? Benar Ustaz? Gimana Pak Ci? Jadi karos. Harus. Jadi self love yang keliru tuh, Bang. Yang keliru kemudian diamalkan tuh, Bang. Oke. Keliru tuh. Ya, jadi dia mendefinisikan self love-nya salah. Mengamalkan self love-nya juga salah. Salah Jadi kalau juga. konsepnya salah, pasti amalnya salah. Langsung turunannya salah semua tuh. Turunannya salah semua. Karena konsepnya udah salah, Bang. Ya, itu begitu tuh. Persis kan kayak, mohon maaf Bang ya, mohon maaf ya. Saya sering tanya Bang, kalau saya isi ceramah di sekolah-sekolah Bang. Di kampus-kampus ya. Contoh misal, saya tanya sama Kak Lili. Kak Lili, itu badan Kak Lili punya siapa? Punya saya sendiri. Punya saya sendiri. Bang Suban badan punya siapa? Ya saya juga punya Allah. Yang benar. Beda. Iya, saya bilang ketukar emang ustadznya ketukar. Ya Allah deh. Udah nyadar saya. Ya, Sat. Baik, Bang Faiz bisa Kan Bang. nggak usah ditanya, ya Allah. Iya, betul. Udah dapat jawabannya. Udah dapat jawabannya dari ustadz. Gimana, Ustaz? Nah, beda nih jawabannya, Beda Pak. ya, beda ya. Iya. Saya tanya anak sekolah, Bang. Anak-anak kampus tuh yang laki, yang perempuan. Badan kamu punya siapa? Badan kamu punya siapa? Jawabannya apa? Punya saya sendiri, Ustaz. Bisa. Iya. Punya saya lah, Ustaz. Termasuk yang perempuan-perempuan tuh, Bang. Ya, yang cewek-cewek tuh ya punya saya sendiri, Ustaz. Ustaz kenapa dibedain? Kan ya perempuan-perempuan iya ya, laki-laki juga kan? Iya. Oh, artinya perempuan lebih ini Sat, ya, Perempuan lebih ekspresif lebih gitu. ekspresif Iya, iya, iya. begitu. Begitu. Ya. Saya bilang tuh, Bang, konsepnya salah nih. Ya, konsep kepemilikan tubuhnya salah. Ini badan kita punya siapa? Punya Allah. Kak, kalau punya Allah, ini amanah bukan punya kita nih. Maka dia harus dipelihara, dijaga sesuai dengan keinginan orang yang punya. Saya tanya Kak Lili,
ya kalau kali dititipin barang sama orang, barangnya rusak, yang punya marah nggak? Marah sih. Yang punya marah nggak? Marah. 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 Kecuali emang dititip buat dirusak ya, Ustaz. Iya, ini Misalnya. Waduh. misalnya nih bongkar deh motor gue kan dirusak. Ustaz. Iya. enggak. Oh, nggak tapi nggak dirusak sih, iya, dibongkar kan? Oh, dibongkar ya beda Iya. Ustaz ya. Iya, iya. Begitu, Bang. Oke. Jadi Iya. jadi self love itu Ustaz, implementasi gampangnya gimana sih Ustaz kalau dalam Islam? Jangan sampai kita self love gitu, tapi ternyata self love-nya itu salah dan tidak selamat akhirnya kan Ustaz. Baik. Kita nggak tahu kan akhirnya kita selamat apa enggak, tapi kan kita tahu menuju ke sana Ustaz. Gimana Iya. Ustaz? Jadi dalam Islam itu, Khalili, Bang Suban, Bang Faiz, self love-nya itu gimana? Self love-nya itu tujuannya selamat, Bang. Oke. Selamatnya kemana? Sampai mana nih selamatnya? Sampai mana selamatnya nih? Tentu selamatnya tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamat terhindar, terbebas dari neraka. Betul. Itu tujuan akhir itu. Itu big goals-nya itu, Bang. Makanya kan kata Nabi SAW, tuh Nabi bilang kepada kita, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadayhi. Siapa sih muslim itu? Muslim itu adalah orang yang ketika kita dekat sama dia nih, ya kita bebas dari gangguan tangan dan lisannya tuh. Artinya orangnya nggak jahil gitu apa? Nggak gimana Nggak gitu. usil gitu. Nggak usil. Nggak usil. Oh, nggak nggak jahil. usil. bisa jadi sampai nggak usil. Nggak usil. Artinya kalau kita deket dia nih, saya ngerasa kalau saya deket Bang Subhan, saya pasti aman. Saya dekat Bang Faiz, saya pasti aman. Saya dekat Aman. Khalili, saya pasti aman gitu. Aman. Kenapa? Khalili, Bang Suban, Bang Faiz nggak mungkin nyakitin saya, nggak mungkin pukul saya, nggak mungkin kemudian gibahin Iya. saya. Nggak tahu di belakang sih. Ya, Waduh. kalau ngeprank Ustaz, kalau Nggak pernah sih, nggak pernah di belakang sih, nggak pernah. Oh, tadi bilang Kan gitu. barusan ya. Kan begitu, Bang. Ya, makanya muslim itu gimana? Harus selamat, pokoknya selamat. Orang dekat dia selamat, dia dekat orang bikin selamat orang juga begitu. Oke. Ya, makanya ada satu hadis, Bang. Ini diyakini sama orang-orang Yaman. Bang. Orang-orang Oman, Bang. Oman. Oh, Oman di mana Ustaz? Sulawesi Barat. Sebelah Depok. Hah? Oman di mana, Oman? Sulawesi Sebelah Barat. Depok. Bukan. coba Lili. Oman di Oman di mana, mana? Li? Oman di mana? Sebelah Bogor. Lagi, Ustaz. Kenapa di Oman ada apa, Ustaz? Ada hadis yang Di Omas itu, bukan dipajang Oman. tuh, Bang, dipajang di kantor-kantor di daerah Oman tuh ya, di daerah Oman, di kantor-kantor pemerintah dan seterusnya. Hadisnya gini, "Idza ataka ahlu Oman la yadurruk wa la yadribuk." Kalau datang penduduk Oman kepada kalian, la yadurruk wa la yadribuk. Dia tidak akan merugikan kalian, dia tidak akan memukul kalian, menyakiti kalian tuh. Oh, artinya ramah penduduknya. Ramah. Baik, Baik. gitu Baik ya. semuanya. Makanya Oman kan masuk negara dengan penduduk yang cukup ramah. Oh. Oh, ini Ustaz mirip kayak Bekasi. Iya. Iya, begitu Bekasi. juga. Bekasi, Ustaz. Bekasi. Orang Bekasi baik-baik Iya. semuanya, Ustaz. Benar, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul, yang betul. Nah, gini Ustaz, dari tadi kan Ustaz bilang kalau misalnya seseorang itu kalau self love-nya benar, berarti dia tidak merugikan yang lain, bahkan bikin orang lain itu nyaman, aman. Tapi kenapa jadi self love? Kenapa enggak communal love gitu Ustaz, atau together love gitu? Gimana ya? Bahasa Ustaz? English. English, Ustaz. Iya. Gimana Ustaz ya? Biasa makan singkong ngomong Inggris. Iya. Orang Bekasi makan singkong begini. Gimana Ustaz? Kenapa self love saya gitu? Kenapa harus self love gitu? Kan bukan diri kita sendiri yang harus diselamatin gitu. Iya. Betul. Iya. Makanya, Bang, kalau orang nih, Bang, udah cinta sama diri sendiri, Bang. Dia udah cinta sama dirinya sendiri. Betul. Dia jaga keselamatan dirinya nih, Bang. Maka dia bisa menciptakan keselamatan buat orang lain. Karena dimulai ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri. Itu begitu kali. Jadi kalau diri sendiri udah selamat nih, pokoknya ya, gua nggak boleh nyakitin orang. Gua nggak boleh bicara kasar. Oke. Gua nggak boleh bicara kotor sama orang. Gua nggak boleh nih, mohon maaf ya, bikin berisik. Tinggal di gang sempit, Bang. Oh iya. Tinggal di gang sempit. Knalpotnya berisik. Knalpotnya berisik. Iya. Nyetel musik, Dangdutan. Oh, keras-keras Ustaz saya. wah, kan ganggu orang, Bang. Iya. Makanya mulai dari diri sendiri tuh, Bang. Bahaya itu Ustaz. Makanya kenapa dibilang self love? Kalau dia cinta sama dirinya, Bang. Iya. Ya, dia kenal sama dirinya, maka dia bisa ngenalin orang lain tuh. Dia bisa jaga keselamatan orang lain. Maka mulai dari diri sendiri. Oh iya benar. Benar Ustaz, yang soal motor itu juga sering kejadian tuh Ustaz. Ada nih orang naik dari dalam rumah nih. Ngedenger di luar rumahnya nih, luar rumahnya tuh jalanan gang lah. Kadang-kadang sering dilewatin motor. Habis itu dari dalam dia denger suara nih.
Preneneneneng gitu kan. Wah, berisik banget nih. Itu motor Dia itu. keluar nih. Dia lihat, wah, emang bener ada orang naik motor. Jangan berisik loh. Kayak gitu. Ini gang nih, banyak warga lagi tidur gitu. Dia naik motor saya mati bang. Lah tadi suara apa? Suara mulut saya ngeng gitu. Mulut sama knalpot tuh sama. Iya, mulutnya Rex King tuh. Mulutnya resting. Iya, nah gini Ustaz, kalau soal self love nih Ustaz, Iya, ini kita masih agak sedikit abu-abu Ustaz. Kalau apalagi di dalam dunia kerja. Misalnya nih, kalau kita dalam dunia kerja kan ada banyak divisi, ada banyak bagian gitu Ustaz. Kita nih fokus nih, profesional ngerjain bagian kita nih, divisi kita. Terus divisi lain tuh kayak kerjanya kita lihat, misalnya nih, wah kok kayaknya kurang ini ya, kurang kerjanya kurang cepet nih, kurang telaten nih. Cuman kan kita nggak tahu, itu kan kerjaan orang. Udahlah, fokus di divisi gua Kita aja atau sendiri aja. di bagian gua aja. Nah itu masuknya self love atau selfish, Ustaz? Kalau kayak gitu, gua fokus di bagian gua aja deh, biar bagian gua benar, yang lain urusan dia. Nah itu Iya, gimana iya, Ustaz? iya. Nah, tadi makanya kalau kita begitu, Bang, makanya kita jadinya tidak menghidupkan syariat agama yang lain. Ya, kita mencari diri sendiri, iya. Kita sayang sama diri kita, iya. Iya. Tapi kan ada kewajiban agama yang lain tuh. Apa tuh kewajiban agama yang lain? Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, amar ma'ruf, nahi munkar. Ya, kalau kita lihat salah, tegur. Kalau kita lihat orang nih kurang tepat nih, ya, Ngomong aja gitu. sampaikan. Ya, tapi menasehati ya, bukan menelanjangi. Oh, iya. Menelanjang itu ditelanjangin. Oh, jangan Aduh. dong. Yes. Ya. Jadi kadang ada orang memang mau ngasih nasihat, Nah, ya. Mau benerin orang, ya. Menasehati tapi malah menelanjangi. Gimana maksudnya? Dia mau nasehatin tapi apa? Dia buka nasihatnya, dia sampai nasihatnya di depan publik, Bang. Itu bukan nasihat, itu menelanjangin orang Itu namanya. viralin namanya Ustaz. Iya, itu menelanjangin namanya. Makanya kan kalau kita benar nasihatin orang, ya itu bukan kemudian di depan umum, tapi empat mata. jadi Oke, berarti nasihat tuh yang benar gimana Ustadz? Biar kita tidak mencederai gitu harga diri orang lain misalnya. Baik. Ustadz. Jadi nasihat itu yang benar ketika kita sampaikan, Bang. Pertama tentu tujuannya buat meluruskan ya. Karena kadang ada orang nih nasehatin biar dia dirasa hebat begitu. Ya, jadi akhirnya kita kena penyakit juga. Apa penyakitnya? Penyakit merasa paling. oh Ya, merasa Paling-paling lo ya, hebat. paling-paling lo ya, Paling-paling gitu. lo, Bang. Paling-paling Paling-paling merasa lo. paling hebat. Ada bahasa gengsinya tuh apa bahasa Paling-paling gengsinya lah, tuh? gitu. Merasa si paling tuh Si apa? paling, si paling. Si paling. Oh, si paling. Si paling, Paling-paling. Bang. Si paling. Oh, si paling ya. Iya, ini si paling perfect, si paling nasehat gitu. Paling Kan gitu, Bang. ngerti, Si paling ngerti. Iya, bener, banget. Bang. Si paling, Bang. Oh, jadi kalau dibilang si paling itu artinya orang tuh dasar nih gitu ya, dasar sombong nih gitu ya maksudnya. Maksudnya begitu, Bang. si Maksudnya paling begitu. nih paling. Maksudnya gitu, begitu. oke. Iya. Jadi nasihatnya gimana Ustadz? Pertama tadi saya berdua bilang aja. niatnya benar buat ngurusin orang. Bukan agar kita merasa paling tuh. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua sampaikan dalam kondisi kita empat mata dengan dia. Oh, berdua aja Berdua, ya. berdua. Maka harus kaulan lainan. Jangan kemudian nasihatin orang, ya tapi kita bahasanya keras, kasar, nanti nggak masuk. Saya sering bilang, Bang, termasuk orang tua, Bang, yang nasihatin anaknya, Bang. Ah, Orang tua kalau nasihatin anak yang salah, Bang, biasanya keras apa pelan? kenceng lah. Kenceng. Keras. Iya, Ustadz. Kenceng, keras. Galak-galak. Ustadz. Asep gitu kan. Saya mau tuh. tanya, yang abang ingat kalau dinasihatin kencang begitu, Bang, yang diingat nasihatnya atau galaknya? Takut lah. Galaknya. Iya, galak. Iya, Ustaz. Takut. Asep, sini Asep gitu kan. Betul. Makanya saya sering bilang ke Teror, orang tua tuh, Bang, kalau saya ngisi parenting tuh, saya bilang tuh, ibu nasihatin anak keras-keras, galak-galak. Yang anak ingat bukan nasihatnya, tapi galaknya kita. Tapi kalau pelan-pelan bader terus, Ustadz. Iya. Bader Pelan-pelan terus? iya, bangor terus kalau mesti dikasih. Mesti tahu tekniknya. Kan guru kan kalau ngasih tau anak zaman sekarang harus kudu begitu, Ustaz. Nggak bisa kado dikit nggak ada sama orang tuanya nanti. Iya, makanya tadi saya bilang kita perlu belajar tuh. Nasehatin dengan apa? Dengan lembut tuh. Makanya yang paling penting dari nasihat itu apa sih? Ruh dari nasihat itu adalah keteladanan, Bang. Ruh nasihat adalah keteladanan. Kayak kalau kita ngasih nasihat nih, Bang, Kak gitu ya. Orang lihat-lihat, ya yang ngasih nasihat dia, gue tahu gimana lu dah. Udah tahu ya. Udah tahu dah. Gitu. Dapur-dapurnya udah tahu Iya, dia. dapur udah tahu dah. Keteladanan itu maksudnya dipertunjukkan dengan perilakunya dia. Betul, selaras, Bang, muwafaqah tuh. Iya. Ya. Muafakah itu apa, Ustaz? Ada keserasian keseimbangan tuh, Bang. Antara apa? Antara ucapan
sama amalnya dia, Bang. Gimana sih Bang? English, consistency. Konsistensi. Konsistensi. Alright. Betul, betul. Iya, Gimana, Betul, Li? Bang. Itu masalah keteladan itu, Lili merasa masih ada teladan dari orang tua, dari siapa? Pernah nggak gitu, Li? Nah, itu dia. Aku mau cerita nih. Ini, Nah, Lili. langsung. Dulu di kampus tuh kan. Kampus mana nih? Kampus dulu, Kampus dulu. dulu. Nah, dikasih dah nih tugas kelompok. Harusnya dikerjain sama 4 orang kan. Nah, ada berdua ini kagak dikerjain tugasnya mereka. Jadi kan gua sama yang lain ini kan kerjain berdua doang nih tugas. Terus namanya mereka berdua kita take out. Kan kita self love, udah kita kerjain sendiri, udah kita yang capek-capek, enak aja mereka dapat nilai. Kayak gitu kan, Mbak. Nah, terus dicap egois sama mereka. Lu tuh kok egois banget sih? Masa lu tiba-tiba take out nama kita? Padahal kita kan sekelompok kayak gitu Pak Ustadz. Padahal kita kan kayak Iya. ya salah lu gitu. Karena dikit aja juga udah nasehatin mereka. Mungkin nggak nasehatin langsung gitu. berdua ya Pak, tapi kayak ini punya kamu kerjain ya. Udah kayak gitu Pak Ustadz. Tapi kan Self love termasuk itu- self love kita. Itu self love Ustaz, tapi mungkin self love yang agak tegas gitu ya. Iya. Oh, agak tegas Ustaz. Iya, iya. Bisa itu Ustaz, bener kayak gitu. Boleh. Ya, karena kan setiap perbuatan kita, ya, kita akan menanggung resikonya tuh, Bang. Ya, makanya tadi termasuk dalam kerja kelompok tuh. Ya dibagi, ya ini 4 orang kerjain ini nih, begitu ya, tugasnya ini A, B, C, D dan E. Ini job desk antum ini gitu, job desk Anda ini, begitu kan ya. Ada yang nggak ngerjain gimana? Ya sampein. Bro. Udah. Sis. Udah. Kok belum dikerjain? Ya. Gue tackle ya. Gue handle ya. Ya. Oh, Begitu. gitu. Tapi mohon Oke. maaf nih, kalau gue handle, nama lu gue coret. Waduh, jangan dong. Ya enggak? Iya. Lu bilang jangan, gimana jangan? Jangan Ya, kerjain kok, jangan kerjain. Iya. Kalau jangan dikerjain Kerjain. ya. Kerja sendiri. Gitu. Kerjain. Nah, ini tetap nggak dikerjain Pak Tetep Ustadz. Nggak kerjain, Nah. ya udah. Artinya kan kita udah ngasih nasihat tuh, kita udah ngasih informasi. Kalau kagak dikerjain, gue handle, saya tackle. Begitu. Masih teladan nggak itu Pak Ustadz? Nah itu nggak teladan. Iya. Nggak teladan, orangnya nggak ngasih teladan tuh. Kitanya gimana? Kitanya tuh ngasih pembelajaran tuh. Oh, Kita ngasih kasih pembelajaran. itu Kita ngasih ya, pembelajaran tuh. Oh, yang di take out bukan orang yang teladan. Iya, kayak gitu. yang di take out bukan orang yang ngasih teladan. Kita tuh sedang ngasih pembelajaran tuh. Jadi sambil kayak gitu tegas, misalnya memperingatkan orang, itu termasuk nasihat juga Ustaz. Nasihat, Tapi kan nggak lembut Ustaz. Iya. Itu lembut, Bang. Itu lembut. Lembut, Masa? Bang, kan ngasih tahu. Kalau nggak dikerjain, gue tackle ya. Iya. Gitu. Oh, tersinggung dia Ustaz. Tapi Nah, masih. Masih Bang, masih baik tuh, masih baik tuh, Bang. Oke. Kan kita nggak langsung dia nggak ngerjain nih, gue tackle lah. Ntar tiba-tiba dihilang namanya. Nah, itu nggak sopan begitu, nggak ada etikanya tuh, nggak ada adabnya begitu. Ya barangkali kan kita nggak tahu uzur orang. Misal nih, dia nggak ngerjain, boleh jadi apa? Dia ada uzur. Emaknya sakit, dijaga di rumah sakit. Betul. Makanya kita nih harus ngasih uzur juga ke saudara kita. Oh iya. Harus ngasih pemakluman tuh. Artinya memang harus ada communication. Communication, Ustaz. lagi-lagi communication. Ngomong Bang. aja, Ngomong aja, gitu. ngomong. Yang penting udah diomongin gitu. Penting udah Pak Ustadz. diomongin. Iya. Clear kalau diomongin. Kayak gitu Ustaz ya. Iya. Kalau misalnya tadi kan udah diomongin, tetap nggak dikerjain. Kalau ada yang udah diomongin, tapi dia balasnya, kita kan beda bagian nih. Beda kelompok, beda bagian, atau beda apa tadi, beda divisi. Lu urus aja divisi lu gitu, jangan urusin gua kayak gitu Ustaz. Padahal dia udah nasehatin gitu, lu so tau gitu. Itu gimana nanggapinnya Ustaz? Iya. Kalau udah begitu, Bang, kewajiban kita selesai. Oh, Kewajiban selesai, Bang. nggak usah ditangkepin. Hah? Bisa ditanggepin? Ah, Selesai, selesai, selesai. Nggak usah dipus terus, dipus Nggak terus. usah lagi. Nggak usah, oke. Udah, kewajiban kita selesai, Bang. Kewajiban kita selesai. Ya, kita nyampein nasihat tuh udah selesai tuh. Kita lihat ada yang salah nih, ada yang keliru. Kita nasehatin, orangnya nggak terima, itu urusan dia udah tuh. Kita udah jalin kewajiban. Tanggung jawab kita di hadapan Allah selesai. Oh, udah Begitu. yang penting disampaikan. Yang penting disampaikan. Yang penting udah jelas, Udah jelas. kayak gitu Ustaz ya. Nah, ini Ustaz, misalnya nih Mas, balik lagi kita ke self love. Misalnya kita sudah menjaga diri kita baik-baik gitu segala macam. Misalnya juga kita sudah menjadikan orang di sekitar kita ini aman gitu. Ustaz. Tapi ternyata ada yang kurang terima segala macam. Ini apa sih kok orangnya kayak begini, caper banget gitu Ustaz. Harus dijelaskan, Ustadz, harus dijelaskan. Oh enggak, saya melakukan yang benar kok. Atau kita diam aja, udah deh gitu, biar dia dengan persepsinya dia aja. Yang penting kita selamat dan aman. Gimana Ustadz? Baik. Ada itu Ustadz yang suka curiga lah, atau
nuduh lah, tapi kita nggak dengar gitu. Iya, iya, iya. Diem aja apa kita jelasin? Jelasin dong. Oh, Tetap jelasin, Ustaz? Jelasin, Bang, jelasin. jelasinnya sampai mana, Ustaz? Sampai berbusa capek itu nggak didengerin juga sama orang. Ya, jangan. Ya kalau kita udah jelasin nih, Bang. Kita udah jelasin nih. Ya kan ada orang nih, Bang. Mohon maaf ya. Ada orang yang kemudian emang dasarnya benci sama kita. Kita mau jelasin sampai berbusa, dia tidak akan kemudian berubah sikapnya terhadap kita. Ya, tapi ada orang, Bang, yang emang dia nggak benci sama kita. Ya, dia nggak menimbulkan permusuhan dengan kita, enggak. Tapi ini perlu kita sampaikan tuh. Saya tuh begini karena saya melihat begini nih. Saya pengen hasil yang kita kerjain nih sempurna begitu. Walaupun kita beda divisi, tapi ini kita satu keluarga. Sampein kan, aja, gitu. Ustaz, ya? Sampein aja. Masya Allah, jadi Gitu. tahu kita. Kayak kan agama kita ini nasihat, Bang. Iya. Jadi nasihat itu wajar, Ustaz ya. Nasihat itu wajar. Nasihat itu wajar, dan nasihat itu kayaknya didorong untuk menjadi budaya untuk saling menasehati gitu, Ustaz ya. Betul. Makanya nasihat itu Gitu. obat, Bang. Iya. Kalau obat kan pahit. Aduh, Kalau pahit, ntar jadi sembuh. Kayak kalau orang tuh minum obat, Bang, kan pahit tuh ya. iya. Tapi kan sembuh. Sama nasihat tuh begitu, dia pahit. Tapi bikin kita Sembuh. sembuh tuh. Bener amalnya, bener sikapnya, bener tutur katanya. Karena orang nasihatin kita tuh. Oh, iya, Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ustaz Roni. Jadi Terima tahu kasih. nih kita, Ustaz. Masya Allah. Tahu Sekarang isi. tahu isi. Jadi Isi. tahu kan akhirnya Kita selama ini. kita udah jadi tahu, Ustaz, secara Islam serta Alhamdulillah. inspirasi. Banyak inspirasi hari tentang ini. self love. Terima kasih, Ustaz. Nanti Sama-sama. kita jumpa lagi di Sama-sama. episode inspirasi dan serta Islam yang lainnya gitu, Ustaz ya. Siap, Tahu siap, isi kita ketemu lagi. Amin, Terima insyaallah, kasih, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.